Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Yuk kita tancap gas melaksanakan pembelajaran lewat e-learning madrasah. Oke, langsung saja, langsung masuk, buka aksesnya ke URL bangkacendikia.set.net/28094. Masukkan username-nya berupa NPTK atau NIK. Langsung login. Nah, ini bisa langsung diikutin ya panduan dari aplikasinya ya. Kalau enggak ya lewatin saja. Ini saya pandu dari sini. Pertama yang kita lakukan ini adalah halaman forum madrasah ya. Di sini Bapak Ibu bisa berbagi status yang bisa dibaca oleh seluruh guru. Kemudian di sini ini daftar kelas yang Bapak Ibu buat ya. Ini saya sudah membuat 2 kelas ya. Karena kalau Bapak Ibu belum buat, akan saya pandu untuk membuat kelas online. Caranya bagaimana? Bisa klik dari sini ya. Di sini buat kelas, atau klik di atas ini buat kelas online. Ya, kita langsung saja kita buat kelas online ya. Buat kelas online, pilih kelas. Saya akan buat kelas di kelas 10. Kemudian 10 IPS 1 karena belum ada ya. Kemudian namanya bisa ditulis di situ, opsional ya. Bebas biar mudah karena ini kelas 10 karena IPS kemudian 1 ya, untuk membedakan nama kelas yang lain atau biar lebih mudah ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengajarnya lebih dari 2 mapel, bisa diketik di sini nama kelasnya, belakangnya ini nama mapelnya. Jadi kelas 10 IPS 1 nama mapelnya tik ya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya lebih dari 2 mapel, kalau cuma 1 mapel nggak perlu ada TIK-nya ya, cukup nama kelasnya saja. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Mungkin untuk mengingatkan, ini bisa kompetensi intinya ya, atau ya tujuan pembelajarannya yang ada di sini ya. Di sini saya tujuannya adalah mungkin untuk menguasai materi saya adalah animasi ya, animasi 2 dimensi ya. Pilih mata pelajarannya, mata pelajarannya adalah TIK. Oke. Nah, agendanya pertemuan mau berapa kali pertemuan dalam 1 semester ya. Kalau Bapak Ibu mengadakannya berapa ya? Di sini saya mengadakannya hanya 5 saja ya. Kalau Bapak Ibu lebih bisa silakan dipilih ya. Di sini maksimalnya 50 pertemuan. Kayaknya nggak mungkin ya 50 pertemuan dalam 1 semester ya. Saya buat 5 pertemuan ya. Saya buat kelas, tinggal klik buat kelas sudah. Oke, sudah berhasil. Ini kan langsung masuk ke dalam kelasnya, ini ya, kelas 10 IPS 1 TIK. Untuk memudahkan saya mengisi, saya mengcopy kelas dari kelas lain ya. Ini bisa kita copy kalau kita sudah selesai membuat sebuah kelas ya. Kita bisa copy kelas. Jadi semuanya tercopy ya. Mulai dari standar kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, rencana pembelajaran, bahan ajar itu langsung tercopy ke kelas yang baru ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ngajarnya lebih dari 1 kelas, misalnya saya ngajar 10 IPA 1 dan ngajar 10 IPA 2. Nah, 10 IPA 2-nya langsung saja copy seperti ini ya. Copy rombelnya. Nah, pilih kelasnya. Ya, ini pilih kelasnya. Ini bisa saja ya saya langsung copy ke kelas 10 IPS 1. Ya, bisa saja. Ini kan kita sudah membuat kelas tadi ya. Jadi kelasnya dibuat dulu. Nah, semua isinya bisa di-copy ya. Nah, tapi nanti saja, ini saya buat dulu. Pertama, apa yang harus kita lakukan setelah membuat kelas ini? Pertama, kita ngisi standar kompetensi inti ya. Standar kompetensi inti. Nah, ini ada KI 3 pengetahuan, KI 4. KI 3 saya isi di sini, saya nyontek dari sini ya, biar nggak ngulang. Saya kopikan paste. Klik tanda pensil ini ya. Kemudian paste ya. Kemudian klik simbol simpan seperti ini. Nah, ini urutannya misalnya KI 31. Kemudian kompetensi dasarnya adalah memahami animasi 2 dimensi. Oke, simpan. Kemudian KI 4-nya di sini keterampilannya adalah ini KI-nya adalah masih animasi 2 dimensi. Paste ya, simpan. Kemudian di sini KD-nya ini urutan 1 juga. Kemudian KD-nya adalah ini keterampilannya saya ingin menciptakan
peserta didik menciptakan film animasi 2 dimensi sederhana. Oke. Itu ya, simpan. Nah, kan kalau sudah tersimpan berhasil, di sini muncul di sini apa yang sudah kita tambahkan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu KD-nya lebih dari 1, tinggal ketik saja urutannya berapa, urutan kedua misalnya ya. Kompetensi dasarnya apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah standar kompetensi inti dan kompetensi dasarnya sudah isi, kita ke kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini kita sudah buat, ada KD1 di sini otomatis ya. Nah, kita isi analisis bobotnya ini ya. Misalnya kita isi 2 ya, daya dukungnya 2, intake peserta didiknya misalnya tinggi. Nah, kan otomatis KKM-nya akan muncul otomatis ya, berdasarkan juknis penilaian. Ya, yang kan KKM-nya adalah 7,8. Kemudian langsung kita ke cetak pembelajaran, rencana pembelajaran ya setelah KKM. Nah, rencana pembelajarannya kita atur per pertemuan. Kita buat dulu di sini ya. Kita buat rencana tanggal pertemuan misalnya sesuai dengan jadwal, misalnya mulai besok misalnya ya 19. Ini karena kelas saya buat hari Sabtu saja ya, 21 Maret ya, 21 Maret. Jam ke berapa? Jam ke 1 misalnya sampai jam ke 3. Nanti menyesuaikan jadwal ya. Kalau 2 jam berarti sampai jam kedua. Pertemuan pertama. Nah, materinya apa? Misalnya materinya adalah pengenalan animasi dan aplikasi pembuat aplikasi pembuat animasi. Ini bahasan materinya. Intinya adalah ini baru KI 3, kompetensi dasarnya memahami 2 dimensi. Ini tinggal pilih saja ya. Klik saja. Opsionalnya sudah muncul otomatis kalau Bapak Ibu sudah mengisi KI KD-nya. Kemudian kita klik simpan. Oke ya. Nah, terus dilanjutkan sampai pertemuan yang Bapak Ibu atur terpenuhi ya. Kalau Bapak Ibu tadi mengisi sampai 5 pertemuan, maka ya nanti kita buat sampai 5 pertemuan. Tapi perlu diingat, ini kita cukup mengaturnya cukup 1 kelas saja ya, untuk kelas 10 ya. Jadi kelas yang berikutnya kita bisa copy kelas saja. Jadi lebih mudah, lebih efisien ya. Kemudian kita masuk ke bahan ajar. Bahan ajar di sini pertemuan 1 kita menyiapkan bahan ajarnya ya. Di setiap pertemuan nanti kalau misalnya ada 5 pertemuan di sini muncul, nanti ya otomatis kita akan melengkapi bahan ajarnya. Karena di sini belum ada bahan ajar, kita perlu menguploadnya ya. Ini belum ada. Kita klik di sini lihat bahan ajar. Nah, ini masih kosong, kita bagikan bahan ajar ya. Kita klik di sini. Nah, upload dari komputer. Pilih bahan ajar, misalnya jenis bahan ajarnya apa? Apakah Word, PDF, Excel ataupun yang lainnya. Di sini bahan ajar saya berupa PDF ya. Saya ambil filenya, choose filenya. Ini materi saya animasi ya. Kemudian nama bahan ajarnya di sini adalah keterangannya apa? Bisa copy paste aja lah ya dari sini. Oke. Share bahan ajar ya. Ini kalau kita share, kita klik enable di sini ya. Pastikan tanda biru, kemudian simpan bahan ajar. Oke, berhasil ya. Ini nanti bisa dilihat di sini bahan ajarnya oleh siswa peserta didik ya. Mereka bisa langsung membukanya saja atau mendownload. Kemudian data siswa tergabung. Ini belum ada siswa tergabung. Nah, kita bisa menggunakan 2 metode dalam memasukkan siswa ke dalam kelas yang itu sudah kita buat. Yang pertama, kita bisa membagikan kode yang ada di timeline kelas ini ya. Ini ada kode kelas. Kode kelas ini kita bagikan ke peserta didik. Jadi nanti dari akun siswa, nanti siswa langsung memasukkan kode kelas ini untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat. Atau metode kedua, guru langsung memasukkan siswa-siswanya ke dalam kelas. Caranya di sini ada klik tombol undang siswa. Ini data-datanya sudah perombel ya. Ini semua siswa kelas 10 IPS 1. Jadi langsung saja kita nggak usah satu-satu seperti ini. Kita langsung saja klik gabungkan semua siswa. Oke ya, ini proses, kita tunggu. Wah, gabung ya, cukup cepat ya. Kemudian kita tutup ya. Ini nggak langsung tampil ya. Kita bisa klik refresh saja biar langsung muncul di sini. Nah, dia muncul di sini ya. Ini bisa ada tombol keluarkan kalau misalnya ada peserta didik yang keluar ya, atau tidak sesuai dengan data yang diupload oleh operator, bisa diklik. Kemudian selanjutnya absensi kelas. Nanti per pertemuan Bapak Ibu bisa
menampilkan ya pertemuan status absensinya. Jadi Bapak Ibu yang absen ya, nanti cara ngabsennya gimana? Bapak Ibu bisa via chatting ya, menanyakan siapa yang hadir ya, atau bisa melihat keaktifannya di dalam timeline kelas. Insya Allah nanti di patch yang terbaru segera muncul ya, update dari aplikasi ini bisa melihat siswa yang hadir, yang online, sedang online. Jadi kalau kita tinggal lihat saja siswanya online, oh hadir nih, siswanya sedang online, nah baru kita buat statusnya hadir. Kemudian jurnal guru, ini adalah kejadian yang dibuat ya oleh guru ketika mengikuti pelajaran. Oh misalnya ada siswa yang aktif ya, misalnya nanti bisa ditambah jadi jurnal kejadian, tambah kejadian di sini jurnal guru. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat penilaian, langsung saja di sini ada ICBT. Nanti tutorialnya akan menyusul ya nanti ya. Nah, kemudian penilaian pengetahuan, nanti dari hasil CBT bisa dimasukkan ke penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan ini tentunya bisa dilihat secara tugas ataupun di kelasnya, penilaian dengan penilaian langsung pada siswa ya. Kemudian di sini ada penilaian akhir semester ya. Ini nilainya berapa? Ini kita masukkan setelah kita bisa menggunakan CBT yang dari sini ya, kemudian nilainya kita masukkan ke sini. Kemudian sehingga akhirnya nanti dari nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi akan muncul di sini langsung nilai akhir rapotnya ya, nilai akhir rapot untuk mapel yang Bapak Ibu ampuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, di sini ada komunikasi ya. Komunikasi ini untuk chatting ya. Jadi Bapak Ibu mau chatting dengan siapa gitu ya kan. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di kolom komentar atau japri via WA ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.